bisa melakukan tindakan yang baik, kamu sekeliling kamu ini berbuat baik, kamu juga berbuat baik. Apalagi kalau Bapak Ibu yang kemarin nonton timnas ya, Jepang itu kayaknya lebih baik di dalam kondisi etika, attitude, semuanya baik. Tetapi panggilan kita bukan menjadi seperti orang yang baik-baik, seperti orang yang punya kelakuan secara baik, secara terlihat, tetapi panggilan kita menjadi orang yang baru. Ini ada seorang penulis buku ya, di sini dia memberikan suatu penjelasan kepada kita bahwa ketika kita menjadi orang, kita bukan menjadi orang seperti orang yang berbuat baik, seperti yang baik-baik saja, tetapi berbicara tentang good news, tentang kabar baik. Ini menjadi pembelajaran kita mengenai good news, kabar baik. Jadi kalau kita bisa mengaplikasikan di dalam mengajar atau misalkan mendidik, kita bisa tahu bahwa yang namanya orang itu kita didik anak kita, teman kita, sahabat kita, kita ajari supaya punya behave, punya kelakuan yang sangat baik. Tetapi kita mesti lupa, kita bukan mendidik dia untuk punya karakter yang baik, tetapi dia harus sadar dia ada di dalam kabar yang baik. Jadi ada suatu kutipan baik ya, itu indah sekali. Membicarakan Alkitab mengajarkan kita supaya anak-anak kita bukan jadi anak yang baik-baik saja, tapi anak yang punya kabar baik. Berarti sadar dirinya itu adalah berdosa dan membutuhkan juru selamat. Sadar dirinya itu adalah manusia yang dimurkai Allah dan di dalam Kristus ada pengharapan. Itu yang diharapkan, itu yang harus kita lakukan. Dan di dalam tema regenerasi, kita bicara regenerasi, kita bisa bicara bahwa orang ini akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Kelahiran. Dia menjadi ciptaan baru, menjadi manusia yang baru, memiliki hidup yang baru. Nah, ini ada istilah di dalam Greek itu ada namanya bios. Teman-teman yang tahu bios. Bios itu adalah sesuatu seperti selayaknya kita makan jasmani. Nah, ini berbicara tentang kebutuhan jasmani, kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kita juga harus punya yang namanya di dalam Alkitab itu ada zoe. Zoe itu berbicara tentang spiritual. Kita bukan hanya hidup saja spiritual, ada kehidupan rohani. Bukan hanya hidup, bukan hanya makan, karena anjing pun hidup. Betul ya? Binatang-binatang pun hidup. Tetapi kita mau berkata kepada diri kita, kita membutuhkan namanya zoe, artinya mengacu kepada kehidupan rohani. Dan di dalam kita belajar regenerasi, artinya kita hidup itu bukan karena kita, tetapi karena Allah melahirkan kembali, sehingga kita bisa melakukan segala tindakan yang berkenan kepada Allah. Nah ini, maka kita akan bahas lebih lanjut mengenai yang nama regenerasi, Bapak Ibu. Regenerasi dan Roh Kudus. Nah regenerasi itu, saya masih tuliskan regenerasi. Ini sering sekali saya mengajar juga regenerasi. Regenerasi itu punya dua meaning, punya spektrum banyak, tetapi dua yang paling utama. Secara besar, regenerasi ini membicarakan secara besar ya, secara broader. Itu berbicara tentang yang namanya Tuhan akan melahirbarukan, Tuhan akan menciptakan ulang langit dan bumi yang baru kepada kita. Jadi berbicara tentang eskatologi, berbicara tentang secara kosmologi, berbicara nantinya ketika Yesus datang kembali, dia akan meregenerasikan seluruh ciptakan, melahirbarukan. Bicara besar. Tetapi kita berbicara dalam konteks sekarang ini, kita berbicara secara sempit ya. Sempit ini berbicara kepada individu ini eskatologi. Tetapi secara sempit ini bicara tentang pribadi kita. Apa maksudnya regenerasi? Artinya kita dilahirbarukan, bahwa pengaplikasian Allah Roh Kudus di dalam hidup kita secara sempit. Bagaimana Allah itu bekerja di dalam pribadi kita, mengakhirbarukan kita. Nah, ini kita mungkin bisa lihat di dalam yang namanya satu bagian firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal ketiga, mungkin kita baca Yohanes pasal ketiga, ini sangat klasik sekali di dalam kita belajar regenerasi, bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Yohanes pasal 3, kita akan baca bergantian saja. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13 ayat pertama, Bapak Ibu 2. Demikian kita melanjutkan sampai kepada ayat ke-13. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ayat kedua, Bapak Ibu.
Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bapak Ibu, ini di dalam, saya meng-highlight ya, di dalam Yohanes 3:5 jawab Yesus, sesungguhnya, truly, amin. Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirbarukan dari pekerjaan dari Roh Kudus, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus menjelaskan dengan jelas kepada seorang Nikodemus, seorang Yahudi. Dia punya privilege sebagai seorang yang dapat Taurat. Dia adalah orang yang bersunat. Dia mengerti ahli-ahli di dalam yang namanya membaca Alkitab. Dia ngerti segala sesuatu. Tetapi ketika dia datang dan berkata kepada anak muda bernama Yesus, Rabi, engkau ini baik, engkau pintar, kamu punya kemampuan yang sangat hebat. Tetapi ketika itu ya, dia menanyakan tentang kerajaan surga, mengenai yang namanya lahir baru. Apa yang dijawab Yesus? Sesungguhnya. Amin, kata amin. Sesungguhnya tanpa kamu dilahirkan kembali dari pekerjaan roh, kamu tidak mungkin bisa diselamatkan. Nah, ini mau membicarakan kepada kita bahwa yang namanya pengetahuan kita seperti Nikodemus punya teologi, punya kemampuan, punya Alkitab, punya Taurat, tidak menyelamatkan kita. Gimana dengan keturunan? Orang bernama Nikodemus, dia keturunan Yahudi. Dia punya yang namanya bloodline, menjaga kesucian daripada keturunan. Tetapi juga dikatakan, dia tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau Roh Kudus tidak melahirbarukan. Ini berbicara kepada kita orang-orang di luar sana yang berbicara liberal yang punya kognitif yang sangat baik, punya kemampuan teologi yang sangat baik, juga tidak bisa dikatakan dia lahir baru, dia diselamatkan karena cuma kognitif saja. Bapak Ibu kalau belajar ya di dalam teologi ya, itu pemikiran-pemikiran dari orang-orang liberal itu sangat baik, sangat indah, dalam sekali. Mereka bisa kritik teks, dia bisa punya kemampuan-kemampuan untuk mencari, mengkolaborasikan teks-teks ini, punya kemampuan bahasa asing, bahasa asli yang sangat baik. Tetapi sekali lagi, walaupun punya kemampuan hebat, itu tidak menyelamatkan. Sama, siapapun yang lahir Kristen, lahir di dalam kondisi keluarga yang Kristen, punya saudara Kristen, tidak menjamin bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak. Maka ini berbicara sekali lagi ya, secara sempit Bapak Ibu. Sekali lagi kita akan fokus ke dalam bagian yang sempit ini. John Frame, teolog Reform berkata, tindakan berdaulat Allah. Allah yang berdaulat, di mana ini adalah pertama kali kita diubahkan secara spiritual. Nah, ini di dalam definisi selanjutnya, ini Hokema memberikan penjelasan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama kali kalau seorang dirinya dipersatukan oleh Kristus dengan cara mengubah rohaninya, perhatikan ini perbedaannya, yang mati menjadi hidup kembali sehingga mampu mengaku dosa, bertobat dan menerima Injil sejati. Ini kita mesti lihat, ini pekerjaan Allah. Artinya ini bukan karena kita ini ngaku dosa dulu, baru akhirnya kita mendapatkan nama hidup kembali. Enggak.
Jelas sekali tindakan pertama Allah adalah bagaimana mengubah kerohanian kita. Mengubah segala sesuatu yang di dalam diri kita yang mati menjadi hidup, sehingga kita bisa dimampukan untuk mengaku dosa, berseru kepada Tuhan, dan kita bisa bertobat, menerima Injil sejati. Nah, sekali lagi, ini adalah pekerjaan Allah yang berdaulat pertama kali. Dan ini juga kita katakan Nikodemus dijelaskan dijelaskan ya oleh Tuhan, dikatakan bahwa ini ada pekerjaan yang kita tidak mengerti. Roh Kudus dikatakan seperti angin. Dalam ibadah minggu saya sudah jelaskan. Seperti angin, artinya kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa peluk daripada angin. Tetapi kita bisa merasakan apa dampak daripada angin itu. Dampak dari orang yang dilahirbarukan. Pekerjaan ini juga artinya di dalam ayat-ayat ini ya, bagaimana Nikodemus diceritakan bahwa kamu harus dilahirkan. Ini dilahirkan. Berarti dilahirkan secara pasif. Pasif. Kita bukan karena kita hebat, tetapi gara-gara kepasifan kita. Allah yang bekerja, maka kita dilahirkan kembali. Jelas sekali dalam hal ini. Dan saya sudah menjelaskan juga bahwa di dalam yang namanya kelahiran baru, kita tidak bisa mengetahui kapan Allah itu pertama kali bekerja. Ada yang bekerja ketika kita masih kecil, dia pelan-pelan memproses kita. Atau terjadi pertobatan di dalam KKR sehingga kita mengingat kapan kita terjadi pertobatan. Masing-masing berbeda. Tapi ketika itu terjadi, efek buah dari regenerasi itu terjadi. Membenci dosa dan akhirnya mencintai yang namanya Tuhan. Mencintai firman-Nya. Itu terjadi. Nah, ini kita lanjutkan di dalam slide saya selanjutnya ya. Ini berbicara juga pertanyaan Katekismus Heidelberg ke-8 ya, The Lord Day yang ketiga sebenarnya. Lalu apakah yang kita sudah sedemikian? Lalu apakah kita sudah sedemikian rusaknya sehingga sama sekali tidak mampu berbuat kebaikan dan cenderung melakukan segala kejahatan? Ini pertanyaan Heidelberg mengenai kesengsaraan manusia. Apa jawaban dari pertanyaan ke-8? Jawabnya ya, sungguh-sungguh. Kecuali kita dilahirkan oleh Roh Allah. Ini membicarakan kita ini sudah rusak saking hebatnya dan tidak mungkin melakukan kebaikan kecuali Allah Roh Kudus yang memampukan. Jadi kita nggak bisa berkata regenerasi, sekali lagi ini mengulang lagi, regenerasi tidak bisa berbicara regenerasi ini ada andil manusia, enggak. Bahkan kalau katakan ini manusia itu berusaha 1% saja, Allah itu lumayan ya, 1% kan kecil ya. Allah itu 90%, 99%. Ini pun juga bukan yang namanya regenerasi. Kalau ini berbicara ada andil 0,1 misalkan. Ini bukan berbicara regenerasi yang dijelaskan dalam Alkitab. Bahwa mutlak Allah yang berdaulat 100% dan tidak ada andilnya. Nah ini di dalam Yeremia 13 ayat 23. Saya mencatatkan di dalam catatan saya. Ini dijelaskan apakah orang Ethiopia bisa mengganti kulitnya. Atau dijelaskan lebih jauh lagi, apakah macan tutul, Bapak Ibu tahu macan tutul, bisa berubah belangnya. Macan tutul bisa berubah belangnya. Nggak bisa. Bahkan dijelaskan di dalam Yeremia lebih lanjut, masakan kamu yang berbuat baik, bisakah kamu bisa berbuat baik jika kamu yang sepertinya membiasakan diri berbuat jahat? Nggak mungkin. Ini contoh lagi nih ya. Yesus pernah berbicara juga ya, kalau kita ini adalah semak belukar, nggak mungkin menghasilkan buah. Atau kita kontemporerkan saja ya, misalkan Bapak Ibu nanam namanya apel, nggak mungkin hasilnya durian, betul ya? Tidak pernah mungkin. Bapak Ibu misalkan di bawah itu ada yang namanya pepaya, nanam pepaya hasilnya pasti pepaya. Nggak mungkin dengan modifikasi dengan kehebatan kita, mengubah natur pepaya itu jadi apa? Jadi apel. Tidak pernah mungkin. Maka kalau misalkan buah apel bisa jadi durian, buah pepaya bisa berubah jadi apel, itu berarti ada pekerjaan supranatural yang bekerja di dalam yang namanya pohon-pohon itu, biji itu, pertumbuhan. Dan tentu kita tahu itu bukan pekerjaan manusia. Sama, kita sudah mati. Kita mati, nggak mungkin melakukan pekerjaan yang hidup. Kita nggak mungkin melakukan buah yang benar karena kita kondisi sudah mati. Maka ketika suatu kali kita bisa melakukan perbuatan baik di hadapan Tuhan, itu karena Allah sudah mengerjakan hal yang supranatural itu kepada kita.
Sehingga natur kita yang mati bisa berubah. Nah ini, jadi nggak ada andil di dalam hidup kita. Kita mati. Nah ini Pak Tong itu pernah kasih ilustrasi ya. Sama kayak orang mati yang menuju dosa itu seperti apa? Seperti orang yang lagi tidur pakai AC yang nikmat, sukacita, dingin. Tapi berada di dalam kenyataannya tuh di dalam api. Bapak Ibu ya, pernah mimpi gak? Mimpi kan selalu berbanding lurus ya. Berbanding lurus itu kalau lagi panas, kita juga mimpi panas. Tapi ini enggak. Kalau orang yang ada dikatakan di dalam yang namanya dosa ya. Dosa itu seperti mengindah-bobokan kita. Mentidurkan kita. Seolah-olah kita nikmat. Sukacita, bisa selamat. Nanti kalau misalkan kita muda, hidup bahagia, melakukan segala sesuatu, nanti tuanya masuk surga. Kan sukacita ya. Anak muda kan bilang begitu ya. Ayo, kita hidup semena-mena. Hidup suka-suka. Nanti kalau udah besar kembali kepada Tuhan dan akhirnya masuk surga. Kan kayak suatu jalan yang baik kan? Enggak seperti itu, enggak seperti pergambaran seperti itu. Jelas sekali harus ada kelahiran baru. Bukan ada usaha manusia. Bukan kita semata-mata kita hebat, bukan. Selanjutnya, contoh lain ya. Di dalam PA kemarin PDSTMI yang ikut kemarin PDSTMI Pikaristanti menceritakan bahwa kita ini adalah tulang-tulang yang kering, yang berserakan seperti gambaran Nabi Yeskiel. Bagaimana tulang-tulang itu bisa menjadi manusia? Bagaimana tulang-tulang itu bisa tersusun kembali, terus bikin ada urat-uratnya menjadi otot-otot, sehingga otot-otot itu bersatu lagi menjadi manusia yang hidup. Karena apa? Karena Tuhan yang menghembuskan pekerjaan Tuhan. Nggak bisa tanpa yang namanya Tuhan. Tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Jadi ini membicarakan kepada kita dengan jelas bahwa sekali lagi tidak ada andil. Ini segala kehebatan kita tidak mungkin. Nah, ini saya lanjutkan ya. Lanjutkan tidak ada andil di dalam ini. Maka di dalam penjelasan kita ini ada 3 penjelasan ya. Ini pernah saya bawakan juga di PA Wanita. Ada pembahasan semi Pelagian. Pelagian itu sudah dikatakan bidat di abad ke-5. Pelagius itu mengatakan bahwa manusia dengan kehendak bebas, dengan usaha manusia bisa datang kepada Allah. Ini adalah konsep rasio manusia tuh mampu, bisa cari Tuhan, bisa kemampuan untuk bisa secara natural saya katakan, secara natural bisa kepada Tuhan. Ini tidak ada dasar Alkitab, maka pada abad ke-5 sudah dikatakan sebagai bidat. Oke. Yang kedua adalah Arminian. Ini Jacob Arminian menjawab karena adanya pemikiran daripada Calvinis yang akan saya jelaskan pada bagian ketiga. Ini menceritakan bahwa kematian Yesus, peristiwa salib, Yesus mati di atas kayu salib, hanya memberikan potensi diselamatkan. Sehingga anugerah itu membuat manusia itu bisa meresponi atau bertindak, meresponi anugerah dari Tuhan. Jadi seperti apa? Di dalam namanya salib itu anugerah, keselamatan karena anugerah. Tetapi keselamatan anugerah itu seperti apa? Seperti Yesus memberikan tangan kepada kita. Apa yang dilakukan manusia? Ya, endingnya harus sambut. Ngerti ya? Kayak ada orang yang berenang, jatuh, terus dia tenggelam. Ketika tenggelam itu, apa yang dilakukan? Dia itu harus, yang namanya mau selamat, ada yang memberikan tangan, atau melemparkan ban pelampung. Satu sisi juga orang tersebut yang tenggelam itu harus bisa punya kemampuan, punya apa yang namanya kehendak yang sudah dilahirbarukan, itu untuk yang namanya menggapai pelampung atau menggapai tangan itu. Jadi memberikan potensi. Ingat ya, orang itu nggak bisa selamat sendiri. Karena kalau nggak ada ban pelampung yang diselemparkan atau ada tangan orang yang di atas kapal atau di tempat yang dataran nggak kasih tangan, jadi ada potensi itu. Kalau nggak ada itu nggak mungkin selamat. Jadi tetap orang Arminian akan berkata bahwa anugerah, keselamatan karena anugerah. Tetapi kalau digali lebih dalam, orang Arminian akan menceritakan ini potensi. Nah ini tentu aja memberikan andil keselamatan bagi manusia. Kita menolak pandangan ini, kita menolak tafsiran daripada Arminian yang mengatakan bahwa keselamatan itu harus diresponi dengan yang namanya tindakan kita. Maka nih di dalam Arminian punya pemikiran gini, kalau kita hidup baik, tapi di akhir hidup kita itu maling ayam, ketangkep, digebukin, mati. Maka apa akibatnya? Kan kamu ujungnya berbuat dosa. Kalau kamu ujungnya berbuat dosa, apa yang terjadi? Berarti kamu masuk neraka.
Di dalam pemikiran Arminian artinya kehidupan kamu itu ditentukan di hasil akhir. Ada yang namanya kamu harus berjuang sampai setia. Itu setuju juga. Tapi ini ada andil manusia. Nah, maka kita akan melihat di dalam hal ini ya, Allah itu tidak punya kemampuan mengkontrol atau memegang tangan kita. Nggak ada perseverance. Maka kita akan masuk ke dalam poin ketiga ya. Bahwa Injil itu diterima tanpa ada andil manusia. Manusia itu secara natur tidak mungkin meresponi panggilan Injil karena adanya original sin. Dan di dalam Calvinis menciptakan anugerah itu membuat kita bisa bertindak, dimampukan. Sama ya tadi definisi yang sudah saya katakan ya, tindakan Allah yang pertama. Dan tindakan pertama itu memampukan kita untuk bisa mengaku dosa, menerima Injil yang sejati. Ini berbicara kehendak bebas kita itu sudah diperbarui. Dan kehendak bebas pun juga dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita pasti datang ke dalam Yesus. Pasti. Kepastian keselamatan. Karena ini nggak nunggu. Misalnya nggak nunggu seperti Arminian. Tuhan udah kasih tangan. Kamu nggak pegang tangan, nggak pegang tangan Yesus. Yesus tuh kayak kesepian. Enggak. Tetapi jelas di dalam hal ini Tuhan yang memberikan keselamatan, mengulurkan tangan, memampukan orang yang menerima kabar baik itu menyambut dengan sukacita. Andil manusia tidak ada, hanya Allah yang bekerja dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Allah Roh Kudus. Pekerjaan Allah Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan, memberikan kita kemauan, memberikan kita sukacita. Sehingga kita bisa meresponi dengan benar. Nah ini nanti kita bisa lihat ya di dalam hal ini ya, ada nanti lebih baik lagi bahwa yang namanya regenerasi itu tidak mungkin tanpa yang namanya Allah yang bertindak terlebih dahulu. Ini ada 3 istilah nanti akan saya jelaskan, cuma saya summary-kan saja di dalam hal ini bagaimana sebelum saya jelaskan. Nanti ada nih Bapak Ibu bisa lihat di dalam tabel yang sudah saya summary-kan ya. Nih Bapak Ibu bisa catat atau foto, bisa lihat ya. Semi-Pelagian, Arminian dan juga Calvinis ini berbicara tentang, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini saya kasih highlight aja ya. Ini di sini, ini Semi-Pelagian sudah ditolak ya Bapak Ibu, sudah ditolak bahwa manusia itu bisa mencari Allah itu tidak mungkin, nggak mungkin. Kalau Arminian itu setengah-setengah, rusak tapi bisa dimampukan. Tergantung daripada manusia. Kalau Calvinis kita, Reform berbicara tentang kita sudah mati total dan tidak mungkin bisa meresponi anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kalau misalkan dalam acara kedukaan saya sudah kasih sering ilustrasi seperti ini, nggak pernah namanya orang yang mengalami kedukaan terus melihat ada jenazah, terus jenazahnya minta minum. Minta yang namanya, aduh saya kepanasan, minta diberikan AC kipas, nggak mungkin. Namanya mati tidak bisa merespon dengan benar. Oke ya, di dalam hal ini, Bapak Ibu bisa lihat juga di dalam poin baris kedua, anugerah diperlukan. Tapi sekali lagi tindakan manusia itu menjadi yang paling utama. Sama Arminian, ini bisa ditolak. Jadi ada andil manusia juga bisa menolak anugerah Tuhan. Dengan Calvinis tidak. Efektif karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dan Roh Kudus itu menerima anugerah keselamatan dengan penuh sukacita. Oke. Pemilihan berdasarkan respon iman ini prapengetahuan Allah. Ini kita mesti mengerti ya. Yang poin ketiga ya, Arminian itu gini. Tuhan tuh pilih kita karena prapengetahuan. Jadi kita ada prapengetahuan. Prapengetahuan ini istilah teologis pengetahuan. Ini membicarakan seperti ini. Tuhan memilih kita karena kita ini baik nantinya. Contoh ya misalkan Tuhan pilih Paulus kenapa? Rasul Paulus, Bapak Ibu tahu Rasul Paulus ya. Kenapa Tuhan memilih Rasul Paulus? Karena nantinya Rasul Paulus akan bikin surat-surat Paulus, dia bikin gereja banyak, dia kontribusi sangat besar bagi penyebaran Injil di dalam gereja mula-mula. Maka karena Allah itu maha tahu dengan para pengetahuannya, dia bisa lihat jauh ke depan. Jadi lihat ya, Allah itu maha tahu. Dia lihat ke depan, oh maka karena dia berkontribusi di masa depan, di dalam gereja, di dalam gereja mula-mula, di dalam yang namanya Alkitab juga, maka Tuhan pilih. Nah itu pandangan adalah pandangan Arminian. Tuhan memilih kita bukan karena kita nantinya akan berbuat baik. Itu prapengetahuan ya. Bukan. Tuhan memilih kita karena kehendak bebas, karena anugerah. Bukan karena kita suatu saat nanti berbuat baik. Enggak. Bapak Ibu mesti lihat ya. Karena kemurahan Allah, maka kita dipilih oleh Allah.
Bukan karena nantinya kita berbuat baik. Kenapa saya dipilih? Misalkan Pak Peter. Kenapa? Karena nanti saya jadi hamba Tuhan. Enggak. Bukan karena pengetahuan. Kalau itu kita ambil, maka pemilihan Tuhan berdasarkan apa? Berdasarkan kehendak. Berdasarkan perbuatan baik saja nanti. Oke? Berharap bisa mengerti. Lalu saya lanjutkan di dalam bagian penebusan. Jadi kalau semi-Pelagian dan Arminian itu bisa bersifat umum, artinya universal. Semua orang tuh bisa diselamatkan. Tapi di dalam Calvinis limited atonement yang di dalam tulip ya, limited atonement, hanya orang-orang tertentu saja yang diselamatkan. Segelintir orang, dan jelas nih banyak ayat-ayat Alkitabnya. Yesus datang tidak kepada domba-domba orang lain, pada umat yang lain, tidak. Tetapi kepada umat yang sudah ditentukan Allah. Terakhir, keselamatan bisa hilang, nah ini Pelagian dan Arminian bisa. Tetapi kalau Calvinis tidak. Ini sepertinya saya pernah jelaskan juga ya, mungkin di dalam PE ini. Tangan Tuhan tuh pegang kita. Dan kita tuh pegang Tuhan nih, seperti jabat tangan Romawi. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita mungkin lepaskan Tuhan, Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Jadi Tuhan tuh menopang kita. Maka ada lagu ya, kalau kita jatuh tergeletak, kita nggak akan jatuh tergeletak karena tangan Tuhan menopang tangan kita. Tahu ya lagu itu ya? TNKB kalau nggak salah, tangannya. Dia pegang kita. Artinya apa? Kalaupun kita nggak setia, Tuhan tetap pegang. Dan aktualnya memang kita tidak pernah setia. Sulit sekali di dalam Alkitab kita benar-benar setia terhadap yang namanya firman Tuhan. Tapi karena Tuhan memberikan, berjanji, maka dia tetap melaksanakan karya keselamatan. Oke? Nah, ini seperti yang saya katakan, istilah regenerasi di dalam Alkitab. Ini sama ya, ini ada di dalam Alkitab. Kelahiran baru. Ini kita sudah tahu di dalam Yohanes pasal 3. Ini mau menceritakan kepada kita, kalau kita tuh dilahirkan bukan karena usaha kita nggak bisa milih-milih ya, Bapak Ibu nggak bisa pilih-pilih ya. Teman-teman dari suku Batak nggak bisa pilih marga ya. Nggak bisa yang namanya saya mau lahirnya di Medan, saya mau pilihnya di tempat lain, nggak bisa. Artinya ada pekerjaan di luar daripada anak tersebut, di luar daripada dirinya itu, dari manusia. Sehingga anak itu bisa dilahirkan. Maka berbicara juga kelahiran secara spiritual, berarti ini bukan bicara tentang yang namanya kita mau pengen lahir, kita mau pengen atur-atur lahir kita, enggak. Tetapi ini membicarakan bahwa kelahiran kita ini benar-benar karena Allah. Coba kita lihat ya di dalam Yohanes pasal 1 ya. Bapak Ibu bisa lihat Yohanes pasal 1. Saya bacakan ayat 13 saja ya, pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 13. Mereka yang dilahirkan bukan dari apa? Dari darah. Artinya bukan karena keturunan. Berarti mereka yang percaya Yesus bukan karena darah. Kedua, atau bukan juga dari hasrat manusia. Bukan karena keinginan daging, keinginan seorang laki-laki diteruskan. Berarti bukan karena kamu ini lahir karena kamu keturunan dari orang-orang religius, kemampuan hebat. Enggak. Tapi di bagian terakhir di ayat 13, melainkan dari Allah. Jadi ya kelahiran baru itu bukan karena 3 hal tadi ya. Darah, keinginan laki-laki, hasrat, keinginan daging. Tetapi benar-benar dari Allah. Bukan karena pilihan manusia. Di lock tidak mungkin. Ya, lanjut ya, Bapak Ibu mungkin mengerti ya dalam hal ini ya. Kelahiran baru kita nggak mungkin bisa pilih-pilih. Kedua adalah menciptakan ciptaan baru. Kita ini ciptaan baru menciptakan kepada kita. Sesuatu, Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita tuh beda. Kita tuh hanya menemukan. Kita ini ada yang namanya elemen-elemen di dalam tabel periodik. Yang sudah belajar kimia, zaman SMA, atau yang sudah kuliah di kimia, itu kan ada tabel periodik. Artinya tabel periodik itu terjadi, sudah ada. Kenapa seorang bisa menemukan namanya lampu? Seorang bisa menemukan namanya fiber optik, menemukan segala sesuatu. Mereka menemukan karena sudah ada elemen-elemen tersebut. Karena elemen itu dimasukkan dalam reaksi fisik, dalam eksperimen, sehingga menemukan namanya material baru. Material baru kenapa? Karena sebelumnya ada pencampuran material-material lain. Seperti itu. Bapak Ibu ya, misalkan contoh ya, ini kan H2O, Bapak Ibu tahu ya H2O itu apa? Air ya, H2O. H2O kalau dilihat ya, H2O itu kan hidrogen H2. Hidrogen itu
mudah meledak Bapak Ibu. Hidrogen mudah meledak, percayalah, mudah meledak. O2 itu juga, oksigen itu ya, oksigen murni itu mudah meledak Bapak Ibu. Ya, oksigen itu mudah meledak juga, oksigen. Jadi kalau misal di rumah sakit tuh ada tabung oksigen atau yang punya oksigen di rumah, itu kan berbahaya, bisa gampang meledak. Kalau terlalu banyak gesekan, itu bisa percikan di udara sehingga bisa meledak. Tapi lucunya, kalau digabung jadi H2O, air itu bisa meledak nggak? Dalam arti air dia bisa meledak ya. Air itu maksudnya dalam arti nggak menyalurkan api. Dia itu malah memadamkan api. Jadi ini ya, air ini nih, kenapa ada unsur air baru? Karena apa? Sebelumnya ada hidrogen, ada O2 yang sudah diciptakan Allah dulu. Bapak Ibu nangkep ya? Jadi kita itu cuma menemukan, bukan menciptakan. Di dalam konsep namanya Tuhan menciptakan ya, Tuhan menciptakan. Artinya kita di dalam diri kita itu bukan ada sesuatu elemen-elemen hidrogen, oksigen yang baik kita. Sehingga Tuhan racik kita jadi baik. Enggak. Jadi benar-benar dia menciptakan baru kita. Ciptaan baru. Oke, di dalam hal ini pikiran kita gelap, pikiran kita kosong, diciptakan. Akhirnya pikiran kita menjadi terang, menjadi isi. Nah itu Roh Kudus ya, jangan ada roh kebenaran. Nah ini Pak Tong juga pernah kasih ilustrasi yang baik juga ya. Roh Kudus itu sebenarnya bukan bikin kita, kayak di ilustrasi itu adalah ceritakan bagaimana ada orang beli rumahnya itu orang baik, akhirnya mau pengen renovasi rumahnya itu dengan sangat baik ya. Bikin kamar tidur jadi lebih bagus, dicat ulang, dirapikan, terus perbaikan. Enggak. Bahwa yang namanya Tuhan itu datang ke dalam hidup kita, bukan dia perbaikan, repair. Misalnya memperbaiki kita, enggak. Tapi dia merobohkan rumahnya itu, dibikin bangun ulang. Bapak Ibu lihat ya, yang punya rumah ya kalau renovasi itu dirobohkan ulang, baru dibangun ulang. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Oke? Nih, saya lanjutkan lagi yang poin ketiga ya. Poin ketiga ini berbicara tentang kebangkitan ya. Kebangkitan jelas lah ya, kita mungkin bisa bangkit sendiri. Kebangkitan itu nggak mungkin kita bisa, kemampuan kita sendiri, jelas. Tidak ada yang manusia yang bisa bangkit sendiri, bisa berbicara nggak mungkin. Maka ini juga menceritakan kepada kita ya, kebangkitan tuh berbicara nih. Bapak Ibu bisa lihat di dalam, mungkin paling gampang di Roma saja. Saya bacakan bagi kita semua, Roma pasal 6. Roma pasal 6 menceritakan kepada kita ini sudah mati. Saya bacakan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Artinya sudah mati. Supaya tubuh dosa kita kehilangan kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Oke? Di dalam hal ini. Kalau kita lihat, dijelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya. Sebab kalau yang sudah mati kita bebas. Maka di ayat ke-8 bahwa kita ini hidup. Artinya gini, kalau kita sudah mati, Yesus tuh disalibkan. Yesus kita percaya bahwa imputasi itu sudah ada ya, imputationnya di dalam justifikasi yang lalu. Artinya segala dosa-dosa kita, baik masa lalu, masa depan, masa sekarang, semuanya tuh diberikan, diimputed kepada Kristus sekali. Maka kita ikut bersama-sama dengan Kristus tersalibkan. Bapak Ibu, nangkep? Tersalibkan. Maka kalau kita tersalibkan, kita mati-mati bersama dengan situ. Paulus mengatakan juga di dalam surat Roma, kita juga ikut bersama-sama Kristus dibangkitkan, mendapatkan manusia yang baru. Oleh sebab itu, aplikasinya, kalau yang sudah ikut bersama-sama disalibkan, tidak mungkin terus berbuat dosa. Karena kebangkitan itu memberikan hidup yang baru. Oke ya, di dalam hal ini ya. Di dalam hal ini kita melihat, kita nggak bisa berkata, oh ya sudah, kalau misalkan saya ini bersama dengan Yesus, ada dosa-dosa yang tidak ikut disalibkan. Enggak. Semuanya itu komplit, totalitas. Di dalam teologi reform, totalitas. Pekerjaan Roh Kudus. Dia melahirbarukan kita. Dia menciptakan baru kita. Dia membangkitkan kita. Ikut tersalibkan. Makanya union with Christ kan. Dipersatukan dalam Kristus kan sama ya. Dibangkit, mati dan dibangkitkan. Nantinya pun juga kita akan bersama-sama di surga. Di dalam persekutuan dengan Kristus. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kan bicara tentang yang namanya lahir baru, regenerasi. Wah panjang sebenarnya ini pekerjaan Roh Kudus. Nah ini saya menutup ya, ini slide terakhir ya. Ciri orang yang sudah dilahirkan ya, ini kan saya nggak perlu menjelaskan lagi tentang monergism. Tidak, monergism itu sudah jelas ya, monergism tindakan Allah yang sekali. Tapi saya melihat nih, di dalam
1 Yohanes 2 ayat 29, orang yang dilahirbarukan itu saya bacakan ada kebenaran. Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Artinya ada kebenaran. Di dalamnya yang dilahirbarukan ada pekerjaan regenerasi Roh Kudus, maka ada kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, 1 Yohanes juga 4 ayat 7 berbicara tentang kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Komplit ya, mengasihi. Lanjut, ini 1 Yohanes 5 ayat 1 dan juga 4, bertekun dalam iman. Saya bacakan juga, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkannya, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Di dalam ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ini berbicara kepada kita ya, bahwa di dalam regenerasi kita ini pasif, kita ini. Tetapi setelah kita pasif akan ada pertobatan. Nah ini bagiannya, pertobatan. Ada kebenaran, ada kasih, ada iman. Ini ada bagian kita yang harus kita responi dengan benar, dan ini menjadi buah bukti supaya kita ini adalah orang-orang yang hidup benar. Nah kan tema kita ya, tema ini kan berbicara tentang kelahiran baru, tapi secara besar kan Roh Kudus dan kehidupan Kristen. Roh Kudus dan kehidupan Kristen ini kan Roh Kudus dan kehidupan Kristus. Berarti ini bukan hanya regenerasi itu disimpan dari diri kita sendiri, disimpan buat diri kita sendiri, tetapi untuk kehidupan kita secara jemaat, secara gereja. Minggu depan akan lebih bahas lagi ya, pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Ini saya tutup ya, ini suatu cerita. Ini saya dapat ini dari seorang yang Katolik ya, tapi sangat baik di dalam hal ini. Karena saya ingat karena minggu lalu ya, teman-teman dari guru sekolah minggu balita itu kasih ikan ke anak-anak sekolah minggu balita. Berarti anak saya sama anak saya 2 dapat ikan ya. Sama toge ya. Tapi saya lihat ikan ya. Itu menarik ya. Di dalam ikan itu, Bapak Ibu, untuk ikan itu bisa hidup itu kita menjaga ikannya atau menjaga airnya? Kalau kita mau menjaga ikannya itu dengan cara apa? Kita nggak mungkin, barusan Bu Yeni sempat cerita ke saya waktu kami ke Bu Eka ya. Ternyata di zaman dulu tuh pernah ada juga yang kasih ikan di dalam sekolah minggu ya. Ternyata ikannya itu buat dikasih makan caranya gimana? Ini Bu Yeni, pengakuan Bu Yeni. Jadi anaknya salah satu saya lupa siapa. Jadi untuk kasih makan ikan tuh dengan cara apa? Ikannya diambil dari air, dimasukin seperti kasih makan dogi ya. Matilah dia ya, kan nggak mungkin dong kita cara gitu ya. Ini menarik ya, di dalam kehidupan Kristen, di dalam bergereja, maka aplikasinya saya mau mengajak ya, di dalam kita berhidup bersama-sama, kita bukan menjaga diri kita, tetapi mungkin menjaga air ya, menjaga kondisi daripada gereja ini sebagaimana Allah bekerja, menjaga lingkungan gereja, saling memberikan kebenaran, saling mengasihi, saling bertekun dalam iman, ada ketersalingan. Jadi kalau misalkan pakai ilustrasi ya, ikan itu dijaga dengan airnya. Kelebihan air dan air itu terlalu asam menyebabkan ikan mati. Terlalu basah juga tidak baik. Begitupun juga, by the way, ikan saya di rumah yang dikasih sama guru sekolah minggu itu sudah mati. Jadi ada 2, satu mati. Satu udah mati, sudahlah ya, satu mati. Karena kami pergi ke gereja, pas balik, mati 1 sudah. Satunya lagi juga kami pergi ke gereja, tapi apa yang dilakukan istri saya adalah, karena kita pergi ke gereja 2 hari ya, pergi nginep di sini, dikasih makanan banyak. Supaya dia hidup, kan makanan banyak kan, hidupnya banyak, bisa makan. Kalau gitu ya, ternyata kebanyakan, ya, Bapak Ibu yang udah tahu ya, kebanyakan palet itu kan beli palet, Bapak Ibu ada palet tiba-tiba. Itu akhirnya bikin mengkontaminasi airnya itu sehingga ikan kedua itu mati juga. Balik-balik itu udah mati. Jadi saya membicarakan kepada kita ini bukan bicara kebanyakan makan, kekurangan firman, enggak kesana sebenarnya. Intinya kita saling menjaga, saling
di dalam gereja, pekerjaan Roh Kudus menjaga kita, memberikan kita suatu hal yang indah. Yang kuat menanggung yang lemah, begitupun sebaliknya, suatu hal yang indah di dalam gereja ya. Pekerjaan Roh Kudus mempersatukan. Maka kalau kita katakan nih, memang saya berbicara nih namanya regenerasi itu individu-individu semua ini ya. Nanti kita akan masuk ke dalam gereja sebenarnya, nggak bisa lepas dari gereja. Maka orang yang sudah dilahir barukan nanti akan masuk ke dalam gereja. Nah ini mungkin pengantar ya bagi nanti pertemuan weeks berikutnya. Kehidupan Kristen dan Roh Kudus akan membawa kita masuk ke dalam kehidupan bergereja. Oke, saya stop sampai di sini pembahasan kita mengenai Roh Kudus dan regenerasi. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sekali lagi mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami yang terutama. Bukan materi, bukan kehebatan, bukan talenta. Tapi Tuhan memberikan kami Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu melahirbarukan kami. Tuhan yang memimpin kami. Sehingga Tuhan memampukan kami untuk hidup di dalam gereja. Sehingga kami boleh saling mengasihi, saling menyatakan kebenaran, saling bertekun dalam iman. Sehingga gereja yang Tuhan anugerahkan bagi kami pun juga boleh bertumbuh di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur karena pekerjaan Roh Kudus bukan hanya stop sampai di dalam pribadi kami, tetapi juga di dalam hidup kami selanjutnya, di dalam gereja, bukan bahkan sampai menopang hidup kami sampai akhir hidup kami. Inilah sukacita kami bahwa seluruh hidup kami dari awal hingga pada sesudahnya, bahkan sampai kami tidak punya kuasa terhadap tubuh kami, Tuhan pelihara kami dan menjaga kami. Karena Allah Roh Kudus adalah Allah yang setia. Terima kasih ya Bapak, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kiranya firman Tuhan, pendalaman Alkitab pada malam hari ini menguatkan kami, mengucap syukur bahwa segala sesuatu bukan karena kehebatan, karena talenta, tetapi karena anugerah, sehingga kami pun hanya bergantung kepada Engkau, terutama dalam keselamatan, dan juga di dalam kami melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, mengenai yang namanya regenerasi secara ini. Minggu lalu Vikaris Jeko sebenarnya sudah menjelaskan sedikit ya mengenai regenerasi. Saya cuma mengkerucutkan pekerjaan ini adalah pekerjaan murni dari Allah itu sendiri. Kita tidak dipanggil menjadi orang-orang baik-baik saja, orang yang ya sudah nice, enggak. Tapi jelas Tuhan panggil kita menjadi agen kabar baik. Kita berdosa, kita diselamatkan. Dan itulah yang harus ada dalam diri kita. Silakan Bapak Ibu yang mau didiskusikan. Silakan Pak Ginting. Saya sedikit memang agak tadi sulit pengertian saya tadi di dalam regenerasi itu kan dari generasi satu ke generasi berikutnya begitu ya Pak. Jadi saya pengertiannya begitu. Jadi kalau saya pengertiannya tadi begini, kan pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, waktu amanat agung, itu kan dari ayat 16, pasal 28 Matius itu, nanti di terakhir ada kan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman, kan begitu ya. Jadi itu artinya, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kan ayat sebelumnya ya, bahwa Tuhan akan bekerja, dia akan mengirim Roh Kudus pada waktu dia mau pergi, naik ke surga, dia mengatakan kalimat itu. Jadi dia akan mengirim Roh Kudus, dan pergilah ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan terakhir ayat 20 penutup di dalam amanat agung itu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi perhitungan saya tadi begini, tapi ada juga tafsiran yang saya baca memang seperti itu begitu. Jadi dari rasul-rasul waktu itu turun kepada gereja dan para penginjil, dan juga mungkin saat ini para pendeta, para pengajar, para penginjil, apalagi ya yang mengajar ya, dan juga kepada jemaat di seluruh gereja di seluruh dunia sepanjang zaman. Jadi pada saat ini adalah awal abad 20 ini ya termasuk kita, Pak Peter terutama ya, karena sudah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, jadi pengajar, mungkin sebentar lagi jadi gembala, mungkin juga sebentar lagi akan mencetak buku. Jadi melalui itulah regenerasi itu, kan begitu ya. Kalau pengertian saya tadi, tapi saya lihat kok ini kelihatannya kan
lebih dekat ke doktrin keselamatan daripada ke regenerasi yang saya ngerti begitu. Betul. Yang saya menurut pengertian saya begitu. Betul, Pak. Ataukah mungkin ini untuk minggu depan yang berkaitan dengan gereja? Yang saya pikirkan maksud saya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Jadi terima kasih, Pak. regenerasi sudah saya jelaskan ya. Sebenarnya ada dua tadi ya, mana ya tadi? Yang besar, yang secara besar ya. Berarti broader itu berbicara tentang eskatologi dalam regenerasi di dalam Alkitab itu berbicara secara sempit. Yang dimasukkan oleh Pak Ginting ya, misalkan Roh Kudus tuh di hari Pentakosta kan memanggil para rasul, dan para rasul kan meneruskan kepada murid-muridnya, berarti kan kepada murid pertama seperti Yohanes tuh meneruskan ke Polikarpus, terus begitu sampai gereja-gereja. Itu bukan di dalam konsep regenerasi, istilahnya adalah apostolik. Oke, apostolik di mana di sini? Apostolik. Jadi kita percaya bahwa gereja kita adalah gereja yang rasuli berdasarkan pengajaran dari para rasul, para nabi, gereja yang berbasis dengan Alkitab. Maka itu diteruskan, begitu Pak. Jadi regenerasi yang dimaksudkan oleh Pak Ginting itu bukan regenerasi yang kalau dimasukkan Pak Ginting itu apostolik maksudnya, begitu. Diteruskan kepada ini. Maka gereja reform itu selalu memegang sola scriptura, ini paling tinggi. Bukan tradisi, bukan paus, bukan seseorang yang paling bisa mengubah Alkitab, enggak. Tetapi Alkitablah yang mengubah kita, yang mengubah tradisi kita, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Oke, begitu Pak. Apostolik, istilahnya apostolik. Gereja kita adalah apostolik. Maka kita di dalam ibadah kita pun ada pengakuan imam rasuli. Rasuli, gereja yang rasuli. Artinya saya kan kadang-kadang suka sebelum mulai di dalam pengakuan imam rasuli, suka mengajak berdiri dan biasanya akan berbicara, mari bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman di dalam segala tempat. Artinya gereja-gereja yang masih memegang apostolik, gereja yang masih meneruskan memegang ajaran daripada para rasul. Begitu Pak. Jadi regenerasi, di dalam kata regenerasi itu, di dalam Alkitab bukan seperti itu. Bukan yang dimasukkan Bapak. Kelahiran baru artinya kita yang diselamatkan secara sempit ya, tadi sempit berarti secara pribadi. Oke. Jadi saya hanya memfokuskan ke dalam secara pribadi. Eskatologi mungkin nanti ya, kalau ada PA tentang eskatologi ya, tentang regenerasi, Tuhan melahirbarukan kita secara eskatologi, memulihkan kita seluruhnya. Kerajaan Allah dipulihkan. Silakan ada pertanyaan lagi? Maka gini, maka ini tata bahasa ya. Bukan apa yang kita mengerti, kita masukkan ke dalam Alkitab, tapi kita lihat dari Alkitab itu Pak Ginting. Jadi contoh ya, ini sebenarnya saya lupa ngomong juga. Bapak Ibu, kata sering dipakai ya juga ya. Siapa di sini yang suka anjing ya? Kan suka anjing bisa dua makna ya. Suka anjing di dalam keadaan hidup dan juga keadaan mati. Kan ada dua makna. Atau misalkan Bapak Ibu pernah tahu ada istilah kepala. Kepala kan bisa banyak ya. Kepala secara literal, kepala saya, bisa juga kepala kantor. Betul ya? Bisa juga kepala apa? Kepala stasiun atau apa. Kan beda-beda ya. Terus juga misalkan contoh lagi, kata bisa. Kata bisa kan bisa banyak ya artinya ya. Bisa, memang bisa, tapi juga bisa punya arti yang namanya ular yang berbisa. Jadi memang di dalam kata regenerasi, terutama regenerasi, kita mesti balik di dalam apa yang dimaksudkan Alkitab. Apa yang dimasukkan Alkitab adalah seperti ini. Seperti yang dua hal ini. Oke, silakan. Oh, Ibu Jul dulu. Silakan Bu Jul. Pak, dari 1 Yohanes 5 tadi kan tentang mengasihi kan, mengasihi Tuhan. Ada seorang anak Tuhan, dia udah lahir baru Pak, mengalami kelahiran baru. Lalu ada satu kejadian yang membuat dia tidak siap lagi mengasihi Tuhan. Gitu, kejadiannya memang sangat mengerikan gitu ya. Secara umum saya mengatakan itu dia mengalami pelecehan seksual gitu. Tapi dia orang yang sudah lahir baru. Sehingga ketika kejadian itu terjadi, dia sepertinya tidak siap lagi untuk mengasihi Tuhan karena kejadian itu. Nah, ada saran apa ya dari
hamba Tuhan, untuk anak Tuhan yang sebenarnya dia tidak mengharapkan hal itu terjadi gitu, tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita secara klasik ya sebenarnya kita harus tahu bahwa Tuhan itu yang memimpin ya. Saya nggak mengatakan bahwa Tuhan memimpin kita untuk melakukan dosa, tetapi ketika ada pencobaan, ada ujian itu semua itu bukan karena Allah itu kaget, tapi Allah itu yang memegang kendali dan dia mengizinkan kita untuk bertumbuh ya. Bertumbuh di dalam iman, terus percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Memang ada pergumulan seperti itu. Saya dikatakan bahwa pelecehan seksual kan bagi perempuan terutama itu sangat menyeramkan ya, apalagi mendapatkan pelecehan seksual dari orang mungkin yang paling dekat atau orang yang dipercaya itu sangat menyedihkan. Maka kita bisa belajar dari apa yang terjadi oleh Yesus Kristus ya, selalu melalui ke Yesus Kristus. Bagaimana dia pun juga terluka gara-gara kita, tersakiti karena kita, penghiburan kita ya karena kita mengasihi Yesus dan Tuhan tetap mengasihi kita juga, seperti itu. Memang sulit ya menerima, perlu proses. Di dalam restorasi ini kan bukan preventif ya, tapi korektif di dalam konseling ya. Secara kiat-kiatnya itu adalah mungkin jauhkan dia dari yang namanya pelakunya, dari tempat-tempat traumatis itu terjadi. Tapi jangan jauhkan orang tersebut di dalam konteks gereja, di dalam konteks orang-orang yang bersekutu, karena itu makin menjauhkan dia di dalam Tuhan gitu. Saya rasa seperti itu sulit Bu, case by case di dalam hal ini. Orang-orang seperti ini, begitu Bu. Karena mengasihi itu, dia harus minta sama Tuhan untuk dimampukan mengasihi Tuhan lebih lagi ya. Minta kepada Tuhan, doakan, kita juga doa. Ini menarik ya, waktu kemarin pergi ke Kacoki ya. Yang namanya gereja itu perlu yang namanya aspek mendoakan. Kita mesti mendoakan dan kayaknya doa itu paling penting dalam hidup kita. Kadang-kadang ulang tahun mau dapat apa? Misalkan mau dapat hadiah ya, mau dapat something. Tetapi kalau cobalah di dalam gereja itu, kita mungkin nggak bisa berikan something, tapi kita coba berikan yang terbaik. Dengan cara apa? Mendoakan orang yang berulang tahun. Coba doanya itu bukan cuma sekali, coba doa seminggu. Berat loh. Doakan di dalam tiap pokok doa kita yang ulang tahun selama seminggu. Atau sampai 30 hari, sebulan. Itu susah. Dan kalau kita bisa lakukan di dalam gereja kita, dalam persekutuan doa itu bagus sebenarnya. Itu kayak hadiah yang kita perlu dikuatkan juga, membuka diri untuk dikuatkan. Nggak bisa yang sembarangan, saya kuat, tapi kita mesti saling mendoakan, saling menguatkan. Ya, semoga kita bisa menerapkan ya gereja yang terus berdoa, terus mengasihi Tuhan, sadar diri nggak mungkin kuat dan saling mendoakan satu sama lain. Oke, Abu Mui. Itu tadi mengenai itu Armenian ya. Iya. Kalau Armenian itu kan ada andil manusia ya. Betul. Terus kalau anugerah Tuhan itu kan sudah dipilih ya. Jadi kalaupun dia di dalam Armenian, kalau itu Tuhan sudah pilih, kan nggak akan berubah kan? Betul. Kan tetap aja walaupun dia alirannya Armenian, kalau dia memang pilihan Tuhan tetap dipilih kan? Betul. Gitu. Berarti kalau dikatakan bahwa ada orang yang punya teologi salah, ada teologi yang mungkin kurang tepat, dan di dalam hidup kita ada. Nggak mungkin kita sempurna memahami Alkitab dengan sempurna. Teologi kita mungkin ada kesalahan, ada perbaikan-perbaikan. Maka saya mengatakan bahwa orang-orang yang di dalam Arminian itu pun juga sebenarnya, kalau memang dia dipilih Tuhan, dengan konsep dia yang salah ya, Arminian itu, dia tetap akan masuk surga. Jadi kita nggak bisa condemn, bilang, kamu Arminian, oh nggak bisa, kamu nggak masuk surga. Kamu harus percaya Calvinis. Nggak gitu. Ini Richard Pratt ya, itu waktu dia ceritakan pertama kali pertobatannya dia itu, untuk masuk ke surga tuh syaratnya gimana? Apakah harus punya doktrin Tritunggal? Enggak ya. Syarat untuk masuk surga itu, apakah harus menerima John Calvin jadi juru selamat kita? Enggak juga kan ya. Harus baca Institute of Religion, Christian Religion? Enggak. Murni masuk surga cuma satu, yaitu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Allah meregenerasikan.
maka pemikiran-pemikiran, doktrin-doktrin yang salah itu pelan-pelan akan dikoreksi. Kalau sepanjang hidupnya dia punya teologi Arminian dan dia terus pertahankan, ya kalau memang dia dipilih Tuhan dia tetap selamat gitu. Cuma ada bedanya apa? Saya katakan Arminian itu punya suatu sukacita yang mungkin galau. Kalau saya di akhir hidup saya itu melakukan dosa, saya selamat enggak? Akan berkutat di dalam seperti itu. Saya dipilih enggak ya? Kok saya masih melakukan dosa ya? Kok saya galau? Kalau yang kita dikatakan kita Calvinis ya, kita akan menjalani hidup kita dengan sukacita, dengan kepastian. Ini waktu di PA, RSC saya pernah kasih contoh ya. Kan di RSC itu ada yang mulai pacaran ya, cowok, cewek pacaran. Pasti kan kalau cowok nembak cewek, biasanya begitu kan, cowok nembak cewek. Tapi kan kalau ceweknya itu baru pertama kali pacaran, mau mulai pertama kali pacaran kan galau. Ditembak, ternyata aku disukai, kan galau. Pasti dia ada seorang laki menyatakan isi hatinya kepada dia, biasanya kan perempuan selalu bilang, ntar dulu ya, betul ya, tanya mama dulu, galau. Biasanya begitu, tanya dulu, bergumul dulu, kalau bahasa orang Kristen tuh, aduh ntar ya aku doakan dulu gitu ya. Tapi kalau pasti kan cowok kan berharap si cewek itu jawab segera kan, walaupun bergumul pasti minta deadline kan, berapa lama bergumul, besok ya, jawab ya, biasanya kan begitu. Atau mungkin makin lama seminggu. Berharap semakin cepat, semakin ada kepastian, hidup dia makin sukacita karena ada kepastian. Nangkep ya, Bapak Ibu yang pernah nembak ya, atau ditembak kan pasti yang nembak lah. Yang nembak kan berharap supaya pasangannya tuh segera, calon pacarnya jawab iya. Sehingga bisa gandengan, mungkin bisa diajak jalan-jalan, sukacita lah, bisa update status. Kan seneng kan, suka begitu. Nggak mungkin kan ceweknya itu galau, berdoa, terus bilang ke cowoknya, nanti dulu ya, nanti dulu. Kita pikir-pikir dulu. Kita tunggu 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi baru kita pacaran. Cowoknya pasti nggak mau kan? Pasti nggak. Ngapain 2 tahun di dalam ketidakpastian? Wah, galau juga. Ajak pergi jalan-jalan pun galau. Karena bukan status, nggak ada status apa-apa. Seperti itu. Nah, contohnya balik lagi. Biasanya kan kalau sudah pacaran, berjalan dengan baik, semua baik-baik saja, semua ini, biasanya cewek itu akan memikirkan pernikahan lebih dulu. Biasanya, kapan kamu lamar saya? Biasanya kan cewek tuh ngomong ke cowok, segera dong, papa, mama sudah makin berumur, segera kita menikah. Biasanya kan trigger utamanya cewek. Tapi cowok disuruh masuk ke jam lebih baru, galau. Karir lagi naik, terus gimana kalau udah punya anak kan pasti mikir banyak hal gitu ya. Biasanya cewek itu akan tanya kepastian, jaminan. Kapan kita persiapan pernikahan? Ayo ketemu sama calon mertua, papa mamaku kita ketemu, ayo kita ketemuan gitu. Pasti kan nggak mungkin dong seorang cowok itu bilang nanti ya dulu, nanti ya. Seorang cowok pacarnya itu berkata tunggu 5 tahun lagi. Kan nggak mungkin ya. Kan wah ini sebagai perempuan kan kalau tunggu 5 tahun lagi kan bisa berubah, bisa gimana, kondisi fisiknya berubah, pasti nggak mungkin, pasti kan akan ngotot, minta kepastian, tahun depan paling lama, kita persiapan, kita kan begitu ya. Mungkin di dalam hal ini Arminian itu kurang mendapatkan suatu jaminan ya. Sebenarnya kita disayangin Tuhan nggak ya? Tuhan kayaknya enggak ya, kayak hubungan satu sama Tuhan tuh kayaknya kurang gimana ya? Tuhan jawab iya nggak ya? Tuh kayak gitu, galau, di dalam menjalani pelayanan itu kayak penuh dengan ketakutan. Tapi kalau kita sebagai Calvinis, kita percaya, wah Tuhan tuh beserta kita maju. Nangkap ya ilustrasi ini ya, seperti yang harusnya nangkap ya. Oke, silakan ada yang menjawab Bu. Itu termasuk oneness juga, kalau kayak oneness gitu gimana ya Pak? Kalau oneness itu percaya bahwa Allah Tritunggal itu nggak ada. Oneness. Tapi kan dia percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Iya, betul. Gini, oneness itu kita percaya juga Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Di dalam percakapan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak bisa sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Ternyata di dalam plot twist, di dalam Injil Yohanes, Yesus itu adalah Bapa. Ya bukan, maksud saya Yesus dan Bapa adalah satu, maksud saya. Dalam Yesus adalah satu. Artinya mau menceritakan, kalau kamu berjalan di jalan satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Yesus, kamu akan juga mendapatkan keselamatan. Kamu akan
bertemu dengan Bapa. Karena apa? Bapa dan Yesus itu adalah satu gitu. Jadi mau membicarakan bahwa ini justru Tritunggal itu ada, Tritunggal. Jadi bukan ini ya, ini kan jalan. Jalan itu Tuhan juga. Ini rumah Bapa. Ternyata plot twist dari semuanya ini semuanya adalah Allah gitu. Semuanya Allah. Kalau kita kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, kita akan juga sampai kepada rumah Bapa, kepada Allah itu sendiri. Kita akan bertemu dengan Bapa. Maka di dalam doa itu selalu berbicara gini, kita bisa dapat ke Bapa, bisa datang kepada Bapa karena di dalam Yesus Kristus. Karena jalannya kita itu Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi jangan membawa ke dalam oneness, artinya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bukan berarti Allah Bapa itu tuh bukan Tuhan. Nggak ke arah sana. Ekspresinya adalah di dalam keselamatan, di dalam kolong langit itu hanya nama Yesus, betul, keselamatan. Tetapi nama Yesus itu akan merefer kepada Bapa, akan memuliakan Bapa, akan mengajuk kepada Bapa. Seperti itu. Jadi dia itu kan mengakui bukan Pak, kalau Yohanes Allah itu ya Yesus gitu. Roh Kudus itu juga Yesus gitu. Tapi di dalam oneness itu dia percaya gini, Allah Tritunggal itu satu gitu, satu. Kita kan percaya Allah Tritunggal itu satu Allah yang eksis dalam 3 pribadi. Oneness itu blended ya, kecampur dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu bercampur semua. Seperti itu, Bu. Ya itu maksudnya sesat atau Sesat, Bu, sesat gitu. Kalau bicara tentang Tritunggal itu udah masuk doktrin Tritunggal itu masuk kategori sesat. Kalau udah penyimpangan yang Tritunggal itu udah pasti kategori bidat, Bu. Begitu. walaupun mengakui bahwa Yesus itu juga Bapa, Yesus itu juga Roh Kudus. Ya itu salah, Bu. Salah, bidat itu. Sabellianisme. Allah Tritunggalnya salah. Di dalam yang namanya baptisan juga nanti juga ada penjelasan seperti itu. Kalau yang beberapa gereja karismatiknya, Yesus itu dikatakan sebagai Allah Tritunggal. Itu salah juga. Jadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu Bapa, Yesus itu Anak, Kristus itu Roh Kudus. Itu oneness. Itu salah, kita tolak. Kan Tuhan itu kan nama gelar, Yesus itu nama pribadi, Kristus itu gelar. Tuhan Yesus Kristus mengacu kepada pribadi kedua Allah Tritunggal. Nah banyak gereja-gereja tertentu bilang Tuhan itu Bapa, Yesus itu Anak, Kristus itu adalah Roh Kudus. Nah itu bidat, salah. Begitu, Bu. Saya pernah encounter juga sih sama orang yang oneness ya. Saya jelaskan di dalam Alkitab justru ketritunggalan lebih masuk akal. Baptislah kamu baptislah mereka di dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu tapi ada 3 pribadi. Jadi sebenarnya banyak contoh-contoh menjelaskan kepada kita justru Allah Tritunggal itu diajarkan di dalam Alkitab. Oke. Iya. Betul. Ini kan masuk ke dalam sebenarnya pembahasan ini sedikit pernah kita bahas di Ordo Salutis ya. Jadi Ordo Salutis kan urutan-urutan logis bagi manusia, bagaimana Allah Roh Kudus menerapkan keselamatan. Nah, iman itu hokema ya, kalau nggak salah hokema atau beberapa orang ya, iman pertobatan ya, plus pertobatan itu seperti 2 mata koin yang ada, 2 mata koin. Orang nggak mungkin bisa bertobat tanpa iman. Orang beriman nggak mungkin tanpa pertobatan. Jadi 2 orang ini ada. Dan ini semua di dalam kerangka yang namanya regenerasi sebenarnya. Instan. Tek gitu. Orang yang regenerasi berarti dia punya iman. Tuhan berikan anugerah iman. Tapi pertanyaannya, iman dulu apa regenerasi dulu? Jawabannya tidak tahu. Karena ini hanya urutan logis sebagai manusia. Ngerti ya Bu Julia? Ini kan saya kata kasarnya aja ya. Supaya orang-orang di luar sana dapat gelar doktor, maka dibikin urut-urutan. Sebenarnya kan nggak harus seperti itu. Cara Tuhan itu bisa juga iman dulu terus bertobat dan nggak perlu sampai urutan-urutan gitu. Ini kan cuma cara kita mengejawantakan proses keselamatan. Begitu, Bu.
Enggak, itu enggak. Ada masing-masing teolog, bahkan dari reform sekalipun juga berbeda-beda. Mana dulu, apa ini dulu. Mana perebutan, iman, pertobatan, regenerasi, mana dulu. Memang pertobatan ini ada andil manusia, dalam arti kita bertobat tuh ada andil manusia, tapi di dalam hal ini pun sebenarnya dalam kerangka Roh Kudus yang bekerja, mempertobatkan kita. Pertobat itu kan terus ada sanctification lah, kalau di dalam Ordo Salutis itu sanctification-nya. Oke. Tentang regenerasi sudah cukup lah ya. Saya diberi titipan mau early bird tutup biar closing cepat-cepat supaya ini. Jadi pertanyaannya dikurangi sedikit-sedikit biar Pak Jo semangat humas lagi. Oke, saya serahkan ke Bapak Coki ya.